Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa ba'd, para penuntut ilmu dimanapun antum berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa merahmati dan memberkahi antum semua. Alhamdulillah, kita berjumpa kembali di pelajaran akidah, masih membahas kitab At-Tauhid Al-Muyassar yang ditulis oleh Syekh Abdullah bin Ahmad Al-Khuwail hafizahullah ta'ala. Di pertemuan sebelumnya, kita telah membahas tentang 3 rukun ibadah, yaitu mahabbah, rasa cinta, al-khauf, rasa takut, dan ar-raja, atau berharap. Dan telah kita pelajari tentang 3 hal ini, kapan menjadi ibadah, kapan menjadi syirik, kapan diperbolehkan, dan kapan menjadi haram. Dan di pertemuan kali ini kita akan mempelajari 2 macam ibadah lainnya, yaitu tentang tawakal dan doa. Kapan tawakal dan doa menjadi ibadah, kapan tawakal dan doa menjadi syirik, dan kapan menjadi kondisi lain yang lainnya. Yang pertama tentang at-tawakkal. Tawakal secara bahasa artinya adalah at-tafwidhu wal i'timad. Tawakal secara bahasa adalah at-tafwidhu wal i'timad, atau menyerahkan dan menyandarkan diri. Sedangkan secara syar'i, tawakal adalah i'timadul qalbi 'ala Allah wahdahu. Bersandarnya hati kepada Allah semata. I'timadul qalbi 'ala Allah wahdahu. Bersandarnya hati kepada Allah semata. Kemudian, kapan ibadah tawakal menjadi ibadah yang syar'i? Tawakal menjadi sebuah ibadah atau ibadah syar'i apabila memenuhi 3 perkara. Yang pertama, al-i'timadu 'ala Allah i'timadan shadiqan haqiqiyan. Bersandarnya hati kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penyandaran yang jujur dan benar-benar. Kemudian yang kedua, athiqatu billahi wa i'tiqadu anna al-amra kullahu biyadillah. Percaya kepada Allah atau yakin kepada Allah dan meyakini bahwa segala urusan ada di tangan Allah. Kemudian yang ketiga, fi'lul asbab al-ma'dzun biha. Melakukan sebab yang diperbolehkan dalam syariat. Jadi, inilah 3 unsur yang harus terpenuhi dalam tawakal yang syar'i. Yaitu yang pertama, bersandar kepada Allah dengan sebenar-benarnya penyandaran. Kemudian yang kedua, yakin kepada Allah dan menyerahkan segala urusan kepada Allah. Dan yang ketiga adalah melakukan sebab yang diperbolehkan. Apabila tidak memenuhi salah satu dari 3 perkara ini, maka tawakalnya tidak benar atau tidak syar'i. Kemudian tawakal terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama, tawakal yang merupakan ibadah. Tawakal ibadah adalah at-tawakkulu 'ala Allah wahdahu la syarikalah. Bertawakal kepada Allah semata dan tidak ada sekutu baginya. Ini adalah tawakal yang ibadah. Kemudian tawakal yang kedua adalah tawakal yang merupakan kesyirikan. Tawakkul syirik, yaitu contohnya seperti kal-i'timadi 'ala ghairillahi fima huwa min khasaisillah, yaitu bersandar kepada selain Allah pada sesuatu atau pada perkara yang merupakan kekhususan Allah, seperti menyandarkan kepada selain Allah dalam masalah rezeki, menyandarkan kepada selain Allah dalam hal-hal yang merupakan kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Wa kal i'timadil kulli aw al-juz'i 'ala al-asbab, atau bersandar secara total atau sebagian kepada sebab. Contohnya misalkan bersandar pada kemampuan diri tanpa bersandar kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan tawakal yang syirik. Kemudian yang ketiga disebut dengan taukil atau mewakilkan. Adalah an tuniba syakhsan yaqumu bi'amalin bin niyabati anka
mimma yaqdiru alaihi wa huwa jaiz. Yaitu kamu mewakilkan kepada seorang sebuah pekerjaan yang bisa dia lakukan. Maka ini hukumnya boleh. Contohnya, meminta tolong kepada seorang untuk mewakilkan atau melakukan sesuatu yang dia bisa lakukan. Contoh, menitipkan barang dan suatu hal yang lainnya. Perbedaan antara tawakal dan taukil atau mewakilkan adalah tawakal itu adalah amalun qalbiyun batinun. Tawakal adalah amalan hati tersembunyi. Sedangkan at-taukil, mewakilkan, adalah amal zahir, amal yang bisa terlihat. Dalil tentang tawakal adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat 23 yang berbunyi wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Artinya, dan hanya kepada Allah lah hendaknya kamu bertawakal jika kamu benar-benar orang yang beriman. Jadi demikianlah penjelasan singkat tentang tawakal. Tawakal secara bahasa adalah at-tafwid wal i'timad, atau menyerahkan dan atau menyandarkan diri. Kemudian secara syar'i adalah i'timadu al-qalbi 'ala Allah wahdahu, bersandarnya hati hanya kepada Allah saja. Kemudian tawakal yang syar'i itu harus memenuhi 3 syarat, yaitu bersandar hanya kepada Allah dengan benar-benar, kemudian percaya atau meyakini bahwasanya seluruh urusan ada di tangan Allah Subhanahu wa taala, dan yang ketiga, melakukan sebab-sebab yang diperbolehkan. Lalu tawakal terbagi menjadi 3. Tawakal yang merupakan ibadah, yaitu tawakal hanya kepada Allah saja, tidak ada sekutu baginya. Tawakal yang merupakan yang kedua, tawakal yang merupakan syirik, yaitu bersandar kepada selain Allah pada perkara yang merupakan keurusan Allah Subhanahu wa taala, seperti bersandar tentang rezeki kepada selain Allah. Kemudian bersandar yang syirik juga termasuk bersandar kepada sebab. Contoh, bersandar hanya kepada kemampuan diri kita sendiri dalam menyelesaikan berbagai masalah. Lalu yang ketiga adalah mewakilkan, yaitu kamu minta tolong kepada seorang untuk melakukan sesuatu yang bisa dia lakukan, maka ini hukumnya boleh. Lalu perbedaan tawakal dan taukil adalah tawakal adalah amalan hati yang tidak terlihat, sedangkan taukil, mewakilkan, adalah amalan batin, amalan zahir, amalan yang terlihat. Kemudian pembahasan kedua yaitu tentang doa. Tentang doa. Doa adalah ahamu anwa'il ibadah. Doa adalah ibadah yang paling penting, sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Nabi bersabda, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa adalah ibadah. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Jin ayat 18 yang berbunyi, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah kepunyaan Allah, maka janganlah kamu menyembah seorang pun di dalamnya di samping menyembah Allah. Kemudian ibadah terbagi menjadi 2, yaitu doa ibadah dan doa masalah. Doa ibadah maksudnya adalah kullu amalin ya'budul insanu bihi rabbahu. Doa yang merupakan ibadah adalah setiap amalan yang dengannya seorang manusia menyembah Allah Subhanahu wa taala. Contohnya salat, haji, sedekah, puasa, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Nah, ini disebut dengan doa ibadah. Jadi setiap ibadah yang kita lakukan itu disebut juga dengan doa ibadah. Lalu kenapa disebut ibadah tersebut disebut dengan doa? Sabut tasmiyatiha bi doa li'anna fiha ma'na talab. Karena di dalam ibadah yang kita lakukan mengandung makna meminta atau memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka annal insana 'indama ya'malu hadhihi al-a'mal yatlubu minallahi an yarhamahu biha wa an yudkhilahu al-jannah. Seolah-olah ketika seseorang melakukan ibadah tersebut, melakukan salat, haji, sedekah, puasa, dan ibadah-ibadah yang lainnya, itu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah merahmatinya dan memasukkannya kepada surga. Oleh karena itu, semua ibadah yang kita lakukan karena Allah Subhanahu wa taala itu disebut dengan ibadah atau doa ibadah. Kemudian macam doa yang kedua disebut dengan doa masalah.
doa yang merupakan permintaan. Maksudnya, maka fihi su'alun wa talabun. Doa yang di dalamnya mengandung permintaan dan permohonan. Seperti doa-doa yang kita biasa panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, Allahumma arhamni, ya Allah, rahmatilah aku, Rabbighfirli, ya Allah, ampunilah aku. Nah, ini disebut dengan doa masalah. Seperti itu. Kemudian pembahasan selanjutnya mengenai doa-doa yang ada kaitannya dengan pelajaran tentang kaidah tentang ibadah adalah ad-du'a ibadatun faman sarafahu li ghairillahi fahuwa musyrikun kafirun. Doa merupakan ibadah. Barang siapa yang mempersembahkan doa kepada selain Allah, maka dia adalah orang musyrik dan orang kafir. Jadi doa apabila dipersembahkan kepada Allah adalah tauhid, sedangkan apabila dipersembahkan kepada selain Allah, maka dia adalah orang musyrik dan orang kafir. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Mu'minun ayat 117 yang berbunyi, "Wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bih fa innama hisabuhu 'inda rabbih innahu la yuflihul kafirun." Artinya, dan barang siapa yang menyembah Tuhan yang lain selain Allah, padahal tidak ada satu dalil pun baginya tentang itu, maka sesungguhnya perhitungannya di sisi Tuhannya, sesungguhnya orang-orang yang kafir itu tidak akan beruntung. Demikian pembahasan tentang doa. Doa, bagaimana dijelaskan tadi, adalah ibadah yang paling penting. Sebagaimana sabda Nabi SAW, doa adalah ibadah, dan juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran surah Al-Jin ayat 18. Doa terbagi menjadi dua, doa ibadah. Yang pertama doa ibadah, yaitu setiap amalan yang dilakukan oleh manusia dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seperti salat, haji, sedekah, puasa dan ibadah-ibadah yang lainnya, itu disebut dengan doa ibadah. Mengapa demikian? Karena ketika seseorang melakukan ibadah-ibadah tersebut seolah-olah dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar merahmati dan memasukkannya ke surga. Kemudian jenis doa yang kedua disebut dengan doa masalah atau doa meminta, yaitu apabila di dalamnya terdapat permintaan dan permohonan pada Allah Subhanahu wa taala, adalah seperti doa-doa yang biasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, rahmatilah aku, ya Allah, ampunilah aku, ya Allah, berilah aku rezeki, itu disebut dengan doa masalah. Kemudian doa sebagaimana kita pelajari di pelajaran tentang kaidah ibadah, doa adalah ibadah. Barang siapa yang mempersembahkannya kepada selain Allah, maka dia orang musyrik dan orang kafir. Demikian pembahasan singkat tentang tawakal dan berdoa. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan bisa difahami dengan mudah. Hadza sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.